terinspirasi dari materi 1, ya, Sekolahku Inspirasiku, pemaparan tentang sekolah SMP Al-Hikmah ini dari yang terhormat Ustadz Anwar. Nah, tadi Ustadzah sudah menjelaskan tata tertibnya. Saatnya untuk materi 1 ini kita mulai praktik bagaimana menerapkan tata tertib tadi, ya, mengikuti aturan dengan senang hati, jangan dengan terpaksa, tapi dengan senang hati dibiasakan. Insya Allah bisa, semuanya bisa. Demikian dari Ustadzah, tetap semangat ya, tetap semangat walaupun kalian harus duduk. Nanti kalau misalnya kepingin berdiri, pengen meregangkan otot, boleh minta izin ke ustadzahnya ya, boleh minta izin kalau chatnya sedang on, nanti minta izin untuk Ustadz saya berdiri sebentar ya untuk ini dan sebagainya ya. Baik itu. Nah, Ustadzah akan memberi semangat sebentar untuk mengakhiri. Untuk mengakhiri angkatan 20. Ini dari gerakannya kayaknya Ustadzah lihatnya tidak ini deh, walaupun misalnya di nanti betul. Oke, baik. Angkatan 20. Saya adalah muslim. Saya luar biasa. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Kenapa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la haula wala quwata illa billah. Anak-anakku kelas 7 SMP Al-Hikmah Surabaya yang Ustadz banggakan, Ustadz cintai. Apa ya? Alhamdulillah. Jangan. Ustadz sampaikan selamat bergabung menjadi siswa SMP Al-Hikmah Surabaya tahun pelajaran 2020-2021. Insya Allah anak-anakku semuanya sekolah telah mempersiapkan berbagai kegiatan dan sesuai dengan yang sudah diagendakan yang dijelaskan kepada kalian pada hari Sabtu kemarin sampai 3 hari ke depan adalah masa SUA perdana. Apa itu masa SUA perdana sudah dijelaskan oleh Ustadzah hari Sabtu kemarin. Bagaimana kalian harus belajar, insya Allah. Orang tua kalian juga sudah mendapatkan itu dari sekolah hari Ahad kemarin. Nah, untuk mengenal lebih dekat kalian kepada SMP Al-Hikmah Surabaya, maka Ustadz akan menyampaikan sekolah inspirasiku. SMP Al-Hikmah ini anak-anakku sekalian berdiri tahun 2001. Sehingga kalian ini adalah angkatan ke-20. Angkatan yang sangat istimewa. Di angkatan kalian ini insya Allah menjadi kenangan kalian karena mengawali proses pembelajaran dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Mungkin
sudah ada di antara kalian ini yang mengetahui secara langsung SMP Al-Hikmah Surabaya. Tetapi mungkin di kondisi seperti ini ada sebagian yang mungkin belum mengetahui secara langsung suasana SMP Al-Hikmah Surabaya. Karena itu anak-anakku semuanya, Ustadz juga sangat berharap nanti ketika suasananya sudah memungkinkan, maka Ustadz juga senang. Sekali lagi, Ustadz juga senang kalau suasananya sudah memungkinkan, kalian bisa datang ke sekolah secara langsung untuk melihat bagaimana suasana sekolah dan pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan oleh Ustadz-Ustadzah di kelas. Karena itu anak-anakku semuanya, insya Allah kalian memilih SMP Al-Hikmah adalah pilihan yang tepat. Orang tua kalian memilihkan SMP Al-Hikmah insya Allah tepat. Karena SMP Al-Hikmah ini adalah SMP yang insya Allah di mata masyarakat Surabaya dan sekitarnya sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Anak-anakku, meskipun kalian di luar wilayah Surabaya, mungkin ada yang di Sidoarjo, mungkin ada yang di Gresik, atau mungkin ada yang di luar dari dua kota itu. Ya, Ustadz sampaikan bahwa sekali lagi insya Allah pilihan kalian, pilihan orang tua kalian untuk sekolah di Al-Hikmah adalah sebuah pilihan yang tepat. Karena sekolah ini anak-anakku semuanya, sekolah ini memiliki sebuah visi, yaitu meluluskan siswa yang berakhlakul karimah dan berprestasi akademis optimal, yang dapat menjadi pelaku perubahan ke arah kehidupan Islami berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua frase yang sangat penting untuk Ustadz sampaikan kepada anak-anakku, yaitu berakhlakul karimah dan berprestasi optimal. Sekolah sangat mengedepankan terhadap akhlak kalian. Sebelum kalian berprestasi, maka akhlak harus betul-betul baik dulu. Karena insya Allah dengan berakhlakul karimah, berakhlak yang baik, prestasi akan didapat dalam perjalanan belajar kalian. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, Ustadz punya kewajiban, Ustadz-Ustadzah semuanya punya kewajiban untuk melakukan pendampingan, untuk mengantarkan kepada kalian semua menjadi siswa-siswi yang berakhlakul karimah. Ketika berakhlakul karimah sudah kalian dapatkan menjadi bagian dari kepribadian kalian, maka insya Allah sekali lagi prestasi apapun akan mudah dicapai. Karena yang menjadi kunci dari sebuah prestasi itu adalah kepribadian yang baik, yaitu kepribadian berakhlak karimah. Sekolah juga sangat berharap ketika kalian sudah menjadi siswa-siswi yang berakhlak karimah dan berprestasi optimal, maka kalian juga diharapkan akan menjadi pelaku perubahan kehidupan yang Islami
di lingkungan tempat tinggal kalian pada saatnya nanti. Tentu kehidupan Islami itu adalah senantiasa didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, Ustadz perlu menyampaikan alhamdulillah tahun ini SMP Al-Hikmah menerima 225 siswa kelas 7. Yang barangkali kalian belum bisa berkenalan satu dengan yang lain, maka insya Allah dengan izin Allah satu saat kalian akan bisa berkenalan, bisa bertatap muka antara satu dengan yang lain. Jumlah total siswa pada tahun ini kelas 7, 8, dan 9, 688. Dengan 26 rombel atau kelas. Kelas 9 tahun ini alhamdulillah ada 9 kelas. Guru ustadz-ustadzah kalian yang akan mendampingi kalian dalam pembelajaran jumlahnya 54 guru. Sebuah jumlah yang cukup besar insya Allah yang nanti akan senantiasa mendampingi kalian dalam pembelajaran. Guru Al-Quran ada 16 guru yang insya Allah anak-anak juga akan mendapatkan proses pembelajaran setiap pekan 3 kali tatap muka. Meskipun sementara ini melalui Vicon, ya, melalui video conference, tapi proses pembelajaran Al-Quran juga akan tetap terlaksana. Nah, juga ada 15 guru ekstrakurikuler. Kalian nanti ketika sudah pada saatnya bertatap muka dengan sekolah, kalian bisa memilih berbagai jenis ekstrakurikuler yang disiapkan oleh sekolah. Anak-anakku semuanya, SMP Al-Hikmah memiliki luas lahan 32.000 meter persegi. Sebuah lahan yang cukup besar dengan bangunan berlantai 3. Ini adalah gedung sekolah kita, anak-anakku semuanya. Ini adalah sekolah kita, ya. Sekolah kita berlantai 3. Ya, berlantai 3. Kelas 7 kalian nanti berada di lantai 1. Ya, berada di lantai 1. Jadi ini adalah gedung sekolah kita. Ya. Di tengah-tengahnya ada taman yang rindang. Ya, taman yang rindang. Ya. Ini adalah tanaman-tanaman yang ada di sekitar sekolah yang insya Allah ketika siang hari akan menjadikan rindang suasananya. Bangunan masjid yang cukup megah, anak-anakku semuanya, ya, yang digunakan tempat sholat kita setiap duhur dan asar serta sholat duha sebelum proses pembelajaran berlangsung. Ya. Insya Allah kalian akan nyaman belajar di SMP Al-Hikmah pada saat sudah diizinkan untuk bertatap muka dengan ustadz-ustadzah di sekolah. Anak-anakku semuanya, ini adalah berbagai fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Insya Allah ini akan menjadi inspirasi kalian ketika mengikuti proses pembelajaran di ruang kelas. Jadi setiap anak nanti tempat duduknya atau mejanya bisa diubah sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran oleh ustadz-ustadzah. Setiap ruang kelas anak-anakku semuanya dilengkapi dengan berbagai sarana IT. Proses pembelajaran menggunakan proyektor, menggunakan LCD. Ada sound system di setiap kelas, ada hotspot, WiFi di setiap kelas yang bisa dimanfaatkan oleh semua ustadz-ustadzah dan anak-anakku dalam menunjang proses pembelajaran. Dan nanti ketika kalian masuk di kelas, anak-anakku semuanya sesuai dengan pembagian kelas yang sudah didapat, kelas putra akan masuk anak-anak putra dalam satu kelas.
putri juga demikian, bergabung dengan anak putri dalam satu kelas. Jadi sudah terpisah antara putra dan putri di setiap kelasnya. Taman sekolah yang tadi Ustadz tunjukkan di tengah-tengah bangunan sekolah itu juga bisa digunakan untuk sarana belajar. Jadi SMP Al-Hikmah ini mendesain pembelajaran tidak selalu dilakukan di dalam kelas, tetapi bisa juga dilakukan di luar kelas, bisa dilakukan di taman sekolah, bisa dilakukan di laboratorium, bisa dilakukan di perpustakaan. Intinya bahwa semua sarana yang dimiliki sekolah bisa digunakan sebagai tempat belajar semua siswa SMP Al-Hikmah. Nah, ini salah satu kegiatan anak-anakku semuanya yang tadi saya sampaikan bahwa proses pembelajaran tidak selalu dilakukan di sekolah. Sekolah juga telah mendesain ada kegiatan studi lapangan. Belajar di luar sekolah. Sekolah alhamdulillah sudah melakukan kerjasama dengan berbagai industri untuk dijadikan sebagai tempat belajar secara langsung oleh siswa-siswi SMP Al-Hikmah. Ini salah satu proses belajar anak-anak secara langsung di kampung Bakpia, ya, di kampung Bakpia. Dan setiap tahun insya Allah objeknya selalu berubah sesuai dengan tema yang dicanangkan oleh sekolah. Nah, ini adalah sarana laboratorium anak-anakku semuanya. Jadi ini adalah sarana laboratorium IPA. SMP Al-Hikmah memiliki 2 laboratorium IPA. Ini laboratorium fisika, ya, dengan berbagai peralatan yang ada di laboratorium. Dan sekali lagi, ketika proses pembelajaran, Ustadz-Ustadzah akan senantiasa untuk mengoptimalkan pembelajaran secara praktikum, ya, secara praktikum di laboratorium yang menjadi bagian dari sarana sekolah. Nah, ini adalah laboratorium biologi yang juga nanti akan dimanfaatkan oleh semua anak, semua ustadz-ustadzah dalam mengembangkan pembelajaran. Ini adalah laboratorium komputer. Jadi laboratorium komputer SMP Al-Hikmah juga ada 2. Ini laboratorium komputer untuk anak putri. Kemudian juga ada laboratorium komputer khusus anak putra. Jadi 2 ruang laboratorium yang terpisah untuk putra dan untuk putri. Ya. Yang ini juga digunakan proses pembelajaran oleh ustadz-ustadzah dan anak-anakku semuanya. Ya. Karena itu SMP Al-Hikmah senantiasa mengedepankan pembelajaran berbasis teknologi. Ini salah satu sarana yang dimiliki oleh SMP Al-Hikmah Gedung Hikmah Teater dengan kapasitas 280 tempat duduk. Proses pembelajaran secara klasikal kelas besar, anak-anak semuanya, juga nanti bisa dilakukan di ruangan ini, di Gedung Hikmah Teater. Jadi kalau sekarang jumlah siswanya 225, maka kalian nanti ketika ada pembelajaran klasikal secara bersama-sama bisa dilakukan di Gedung Hikmah Teater SMP Al-Hikmah. Insya Allah tempat duduknya sangat nyaman, ya, ruangannya juga sangat nyaman, kedap suara, dan apa-apa yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadzah dalam proses pembelajaran klasikal secara bersama-sama ini
akan menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran yang dikembangkan oleh Al-Hikmah. Nah, ini anak-anakku semuanya. Saya yakin, Ustadz yakin bahwa semua siswa SMP Al-Hikmah kelas 7 senang dengan olahraga renang. Ya. Ustadz yakin semua siswa senang berenang. Maka salah satu standar kelulusan SMP Al-Hikmah adalah semua siswa harus bisa berenang. Jadi kalian selama 3 tahun belajar di SMP Al-Hikmah nanti, ada salah satu standar kelulusan siswa harus bisa berenang. Dan ini adalah fasilitas kolam renang yang dimiliki oleh SMP Al-Hikmah Surabaya. Ya. Jadi nanti kalian akan bisa menggunakan fasilitas kolam renang SMP Al-Hikmah. Kalau pagi jamnya tentu berbeda antara putra dan putri. Kalau pagi digunakan untuk anak putri, kalau siang digunakan untuk anak putra. Ya. Jadi ini adalah fasilitas sekolah yang nanti bisa digunakan oleh siswa-siswi SMP Al-Hikmah Surabaya. Ya. Sekolah sudah mengatur jam olahraganya yang terkait dengan kegiatan renang di sekolah. Nah, tentu ini juga menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya dibutuhkan oleh anak-anak, yaitu lapangan badminton, bulu tangkis. Alhamdulillah SMP Al-Hikmah memiliki lapangan bulu tangkis yang sangat luas. Ada 4 lapangan bulu tangkis yang bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan oleh anak-anak semuanya. Ya, sehingga ini nanti juga bisa dimanfaatkan oleh anak-anak untuk melaksanakan olahraga. Perpustakaan. Nah, Ustadz sampaikan SMP Al-Hikmah perpustakaannya sangat besar sekali. Ya, sangat besar sekali. Luasnya 1000 meter persegi, Masya Allah. Ya. Ini nanti akan dimanfaatkan oleh anak-anak untuk belajar, untuk pinjam buku. Karena itu saya sampaikan anak-anakku semuanya, silakan anak-anak boleh pinjam buku meskipun anak-anak tidak ke sekolah. Ya. Jadi sekolah sudah memberikan fasilitas anak-anak boleh pinjam buku secara online. Bagaimana caranya? Nanti Ustadz-Ustadzah wali kelas akan menyampaikan kepada anak-anak. Jadi silakan buku apa saja boleh kalian pinjam di perpustakaan SMP Al-Hikmah Surabaya. Ini adalah ruang tempat makan atau kantin. Jadi karena kalian ini sekolah full day sampai sore hari di SMP Al-Hikmah, maka disediakan tempat makan siang hari. Ya, makan bersama. Ya, jadi makan bersama di siang hari. Yang tentu nanti waktunya juga akan berbeda antara anak putri dengan anak putra. Nah, ini tentu tidak hanya anak putri. Anak putra juga senang. Ya. SMP Al-Hikmah punya ruang laboratorium tata boga, tempat memasak. Karena ini bagian dari program sekolah atau pembelajaran sekolah. Ya, jadi nanti pasti anak-anak kelas 7 baik putra maupun putri akan bisa menggunakan ruangan ini untuk proses belajar bersama Ustadz dan Ustadzah. Masak bersama, dinikmati bersama. Ya. Nah, sekolah juga memiliki laboratorium prakarya atau workshop prakarya. Ya, yang digunakan, jadi kalau anak-anak pembelajaran prakarya tidak lagi di dalam kelasnya masing-masing, tetapi memiliki ruang khusus atau laboratorium khusus yang memang digunakan untuk kegiatan pembelajaran prakarya. Yang di sini tentu berbagai alat sesuai dengan kebutuhan sudah disiapkan oleh sekolah. Nah, ini masjid kita ini kapasitasnya 1000 orang, 1000 jamaah. Anak putri sholatnya ada di lantai 2.
Anak putra sholatnya di lantai 1. Jadi insya Allah kita ini bisa sholat dengan khusyuk di dalam masjid yang dimiliki oleh sekolah. Lapangan olahraga, lapangan sepak bola. Nah, ini salah satu lapangan sepak bola yang dimiliki oleh SMP Al-Hikmah. Bisa dimaksimalkan, bisa dioptimalkan, lebih-lebih anak-anak yang memiliki hobi pengembangan minat dan bakat untuk sepak bola. Maka lapangan ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak. Demikian juga lapangan basket. Lapangan basket ini tidak hanya untuk anak putra, tetapi juga untuk anak putri. Tentu dengan waktu yang berbeda penggunaannya. Ya. Bahkan dalam pengembangan olahraga, kita anak-anak juga punya klub basket putra, ada klub basket putri, yang nanti anak-anak bisa masuk di dalamnya. Nah, lapangan tenis meja juga demikian, meja tenis meja, ya, juga disiapkan oleh sekolah untuk pengembangan minat kalian dalam mengembangkan ekstrakurikuler. Termasuk kegiatan memanah. Ini fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Ya. Jadi memanah itu tidak hanya anak putra, anak putri juga boleh dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Nah, ini anak-anakku semuanya. Kalian nanti ketika sudah masuk ke sekolah, sekolah menyiapkan bus sekolah. Alhamdulillah, SMP Al-Hikmah ini ada 3 bus. Kapasitasnya 1 bus 33 tempat duduk. Jadi nanti kalau kalian sudah masuk sekolah, kalian mengantarnya, orang tua mengantar tidak langsung ke sekolah. Ya, cukup mengantar dan menjemputnya di Masjid Al-Akbar Surabaya. Ya, tentu anak-anak semuanya sudah tahu di mana Masjid Al-Akbar Surabaya. Ya. Jadi anak-anak nanti diantar oleh Bapak Ibu, dijemput juga demikian, cukup di Masjid Al-Akbar, nanti setelah itu anak-anak bisa memanfaatkan naik bis sekolah menuju ke sekolah. Ya. Silakan untuk dimaksimalkan ya penggunaan bis sekolah baik ketika datang maupun ketika pulang bisa menggunakan bis sekolah. Nah, ini adalah beberapa pengembangan yang dimiliki oleh sekolah, anak-anakku semuanya. Nanti kalian bisa mengikuti klub pecinta buku ya untuk mengembangkan literasi kalian. Silakan, tidak hanya sekedar membaca, tapi bagaimana juga menulis buku. Kegiatan LDKS juga sebagai kegiatan pengembangan potensi anak. Nah, ini adalah kegiatan Prokarimah. Yang nanti anak-anak ketika kelas 8 juga akan mengikuti kegiatan ini sebagai kegiatan program karya ilmiah. Pembinaan Olimpiade, anak-anak yang memiliki minat bakat di Olimpiade, insya Allah sekolah juga akan memberikan fasilitas ini. Ini barangkali yang perlu saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya. Di hari pertama masa siswa perdana, mudah-mudahan kalian meskipun belum secara langsung mengetahui fisik sekolah SMP Al-Hikmah, namun dengan gambaran yang diberikan oleh Ustadz kepada kalian dengan Vikon ini mudah-mudahan sudah memberikan gambaran, ya. Anak-anak sudah sudah terbayangkan bagaimana sekolah saya di SMP Al-Hikmah Surabaya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Selamat kepada kalian semuanya untuk mengikuti kegiatan masa siswa perdana siswa baru SMP Al-Hikmah tahun 2020-2021 selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, anak-anakku sekalian yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, demikian tadi paparan dari Ustaz Anwar selaku Kepala SMP Al-Hikmah, pengenalan tentang lingkungan sekolah, ya apa saja fasilitas yang ada di sekolah ini dan bagaimana nanti bisa dimanfaatkan oleh kalian. Oke ya, anak-anakku kelas 7 masih semangat ya, mudah-mudahan Ustaz yakin kalian semua masih semangat karena masih pagi ya. Oke, Ustaz yakin mungkin beberapa dari kalian sudah kenal Ustadz ya, khususnya kelas Ustadz ya, di 7 Putra ya. Saya yakin beberapa dari kalian sudah gabung di grup kelas Ustadz ya. Ustadz namanya Ustadz Azhar ya, Ustadz Azhar. Nah, insya Allah nanti kita ketemu di pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, anak-anakku yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, untuk hari ini ya, insya Allah kegiatan MSP kita hanya sampai setengah hari ya. Loh Ustadz, kenapa kok setengah hari biasanya, atau katanya sampai sore full day? Nah, karena ini hari pertama masuk ya, hari pertama masuk di semester baru, di tahun ajaran baru, maka semuanya hanya di setengah hari kegiatannya. Baru besok dan seterusnya insya Allah akan full day sampai pukul 4 sore insya Allah ya, 3 atau 4 sore. Oke. Lalu apa yang akan kita lakukan setelah ini ya, insya Allah setelah ini kalian bisa istirahat sejenak ya di rumah, bisa ambil cemilan, bisa cuci muka, bisa atau mungkin bisa sholat duha. Bagi yang belum sholat duha silakan ya. Ustaz yakin kalian cukup waktu lah ya untuk mengambil wudhu dan juga sholat duha 4 rakaat lah minimal ya. Insya Allah nanti buat keberkahan aktivitas kita pada hari ini ya. Nah, setelah istirahat nanti kegiatannya apa Zoom lagi Ustadz? Tidak, ya. Nanti insya Allah untuk kegiatan kalian mandiri masing-masing di rumah akan menonton dan menyimak ya, menonton dan menyimak. Ustadz ya, tekankan lagi, menonton dan menyimak video yang nantinya akan dibagikan oleh wali kelas masing-masing di grup WA masing-masing ya, di grup WA kelas masing-masing. Nah, silakan nanti disimak secara seksama tentang pengenalan lingkungan atau pengenalan di kelas 7, di jenjang 7. Ya, mudah-mudahan nanti kalian bisa melihat, oh, Ustadz pengajar pelajaran matematika saya Ustadz ini atau Ustadzah ini. Oh, pengajar IPA saya Ustadz ini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti ketika pembelajaran sudah dimulai, kalian tahu, oh iya ini. Saya sudah tahu ini pengajar pelajaran ini ya. Oke. Jadi nanti silakan dicek di grup kelas masing-masing untuk link atau untuk video yang akan disaksikan. Tapi jangan lupa disimak dengan baik ya, karena besok untuk hari kedua MSP, Ustadz pastikan nanti akan kita review, kita cek ya, sampai di mana kalian bisa paham, sampai di mana kalian benar-benar tahu tentang video yang nanti kalian saksikan itu ya. Jadi jangan lupa untuk menyimak dengan seksama. Kalau perlu mungkin kalian perlu catat Ustadz biar nggak lupa. Ya, silakan, nggak apa-apa ya. Oke, itu ya anak-anakku sekalian. Oke, jadi setelah ini kira-kira 9.30 bisa langsung istirahat dan nanti bisa melanjutkan dengan kegiatan mandiri di rumah. Oke ya. Ustadz tadi dengar ada yel-yel untuk kelas 7, khususnya angkatan 20 ya. Ustadz nanti coba untuk ngecek semangat kalian ya. Ketika Ustadz serukan angkatan 20, silakan kalian ucapkan, saya adalah Muslim, saya luar biasa, Allahu Akbar. Ya, seperti yang tadi sudah dicontohkan oleh Ustadzah Mirna. Standby ya, siap? Cek, oke, sudah dengar suara? Ya, 1, 2, 3, Angkatan cek. 20. Halo. Saya adalah Muslim. Saya luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi yang lebih meriah, yang lebih semangat ya. Kita semangat kalian meskipun berada di satu tempat ya. Satu lagi, semuanya berdiri. Bisa lihat dulu. Allahu Akbar. Angkatan 20.
80. Muslim luar biasa. Luar biasa. Semangat ya, kelas 7 angkatan 20 SMP Al-Hikmah Surabaya. Terima kasih. Di-mute kembali. Ya, sudah lanjutkan. Hai guys. Oke ya. Ini ya. Lanjutkan ya. Nah, ya kita akan akhiri untuk sesi pertama ini ya. Bisa diingatkan untuk setiap kegiatan ya kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Kenapa? Agar kita mendapat keberkahan di aktivitas kita ya. Nah, kalau doa mengakhiri kegiatan, kita akan membaca doa biasanya hamdalah, dilanjutkan dengan doa bubar majelis atau doa kafaratul majelis ya. Saya yakin beberapa dari kalian banyak yang sudah hafal atau sudah biasa membaca. Tapi ya, bagi yang belum tidak apa-apa, kita mulai membiasakan ini ya. Kebiasaan baru insya Allah nanti lama-lama sudah terbiasa ya. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Saya contohkan yaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, nanti kita baca bersama-sama. Oke. Ya. Ya, mari kita akhiri sesi pertama kegiatan MSP pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Silakan nanti melanjutkan aktivitas istirahat dan nanti kegiatan mandiri. Jangan lupa mengecek di grup kelas masing-masing. Sekian dari Ustadz, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.